Audio Jungle. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang materi kimia untuk pelajaran kelas 11 pada pagi hari ini. Sebelum lanjut ke pelajaran kita, saya harap semua siswa ataupun siapapun yang telah melihat video ini telah subscribe channel ini dan jangan lupa hidupkan lonceng untuk tidak ketinggalan notifikasi tentang video-video kita. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang yang namanya titrasi asam basa kembali. Yang kemarin telah membahas tentang asam basa kuat. Sekarang kita akan membahas tentang basa kuat dan asam lemah ataupun asam lemah dengan basa kuat. Langsung kita masuk ke laptop. Titrasi asam basa. Kemarin setelah dibahas sedikit bahwa dalam titrasi asam basa akan dikenal dengan nama titik ekuivalen. Titik ekuivalen terjadi biasanya pada saat asam tepat bereaksi dengan basa ataupun sebaliknya. Nah, pada titik ekuivalen kemarin telah dibahas bahwa jumlah gram ekuivalen asam itu sama dengan jumlah gram ekuivalen basa, di mana volume kali normalitas dari si asam sama dengan volume kali normalitas si basa. Nah, atau kalau kita ubah rumusnya, di mana dia normalitas itu adalah molaritas kali valensinya, ya kan? Maka volume dikali molaritas dikali valensi asamnya sama dengan volumenya dikali molaritas dikali valensi basanya. Nah, di mana volume kali molaritas itu merupakan jumlah mol dari si asam, dan juga volume dan molaritas itu yang bagian kanan adalah jumlah mol dari si basa. Maka pada titik ekuivalen bisa digambarkan jumlah mol asam dikali valensinya sama dengan jumlah mol basa dikali valensinya. Di mana Va itu merupakan volume asam, Vb merupakan volume basa, normalitas A, Nb adalah normalitas B, Ma adalah molaritas asam, Mb merupakan molaritas larutan basa. Nah, titrasi asam lemah dengan basa kuat, itulah yang kita bahas pada hari ini. Kalau titrasi asam lemah dengan basa kuat, artinya asam lemah hanyalah sebagai titrat atau analit, biasanya ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Sedangkan basa kuatnya sendiri sebagai titran atau titer ditempatkan dalam biuret. Gambarnya bisa kita tulis seperti ini. Nah, yang paling atas ini disebut namanya biuret, ya kan? Biuret itu gambar seperti itu ya. Nah, kemudian larutan basa kuatnya itu di dalam biuretnya sebagai penitrasi. Basa kuat diketahui volume dan konsentrasinya biasanya. Nah, sedangkan yang warna hijau itu merupakan keran biuret. Nah, di Erlenmeyer sendiri itu adalah larutan asam lemah gaya yang dititrasi. Biasanya asam lemah itu hanya diketahui volumenya, namun tidak diketahui konsentrasinya. Bagaimana kurvanya? Maka kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat bisa digambarkan sebagai berikut. Dengan ketentuan bahwa pada titrasi tersebut bisa kita simpulkan yang pertama, pH-nya akan mulai naik sedikit demi sedikit karena ditambahkan dengan si basa kuat tadinya. Nah, biasanya perubahan pH drastisnya itu berada pada pH 7 sampai pH 10. Nah, sedangkan titik ekuivalen sendiri atau ketika jumlah molnya sama, baik asam dan basanya, itu biasanya pada titik 8 sampai 9. Nah, pada titik ini akan terproduksi maksimal yang namanya hasil produknya adalah garam hidrolisis parsial bersifat basa. Kenapa? Karena berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Kemudian indikator yang dipakai biasanya pada titrasi ini adalah fenolftalin, karena trayek pH fenolftalin itu berada di rentan 8,3 sampai 10. Nah, jadi pada saat titik ekuivalen 8, disitulah mulai nampak perubahan warna dari fenolftalin, mulai dari tidak berwarna hingga berubah menjadi warna merah. Nah, bagaimana untuk titrasi basa kuat dengan asam lemah? Kebalikan yang tadi ya. Untuk basa kuat dan asam lemah, basa kuat sebagai titran biasanya ditempatkan pada labu Erlenmeyer. Sedangkan asam lemahnya sebagai titrannya itu ditempatkan dalam biuret.
Jadi kalau kita gambarkan sebagai berikut. Ini biuret ya. Kemudian asam lemahnya ditaruh di atas. Tadi kan di bawah ya. Sekarang ditaruh di biuret. Nah, di sini volumenya yang diketahui dan konsentrasinya. Sedangkan untuk bagian bawah dari Erlenmeyer diletakkan basa kuat. Begitu dia kan. Basa kuatnya volumenya diketahui, namun konsentrasi tidak diketahui. Biasanya kita disuruh mencari konsentrasi. Nah, begini kira-kira kurva untuk titrasi basa kuat dan asam lemah. Dengan ketentuan simpulan dari kurva tersebut, mula-mula pH akan turun agak lebih sedikit gitu dia. Karena dia dari basa kuat menuju asam lemah. Lebih kuat basa kuatnya pastinya ya. Jadi dia pH-nya itu turun agak sedikit. Nah, perubahan pH drastisnya tetap sama, 7-10. Sedangkan titik ekuivalen juga masih sama, 8-9, di mana terproduksi secara sempurna garam hidrolisis parsial bersifat basanya. Nah, indikator yang digunakan penaftalin. Coba di sini sedikit. Kalau kemarin dia asam lemah, biasanya pH yang dihasilkan untuk jika titrasia berakhir itu biasanya dia mendekati 0 gitu dia, iya kan? Nah, di sini pH-nya cenderung mendekati 7. Jadi dia agak ke tengah sedikit gitu dia. Jadi agak bedakan sedikit kurvanya ya, agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau asam lemah kemarin dia biasanya sampai ke bawah, sampai ke bawah sini ya kan, agak mendekati 0. Sedangkan pada saat ini dia agak ke tengah sedikit, mendekati 7 gitu dia, kalau karena dia dengan asam lemah gitu ya. Oke, demikian dulu untuk titrasinya. Nah, coba kita buat contoh soal, misalkan perhitungan titrasi asam basa. Untuk soal pertama, katanya ada 20 ml larutan HCN dititrasi dengan KOH 0,2 molar dan dengan penambahan indikator fenolftalin atau dalam kurung PP. Jika mencapai titik ekuivalen dibutuhkan 20 ml KOH. Berapakah molaritas larutan HCN yang digunakan pada titrasi tersebut? Nah, dari soal tersebut kita bisa ketahui bahwa volume si asam adalah 20 ml. Nah, jadi si asam tadi adalah HCN jika kita ionisasi menghasilkan H positif dan Cn negatif. Nah, untuk valensi asamnya itu sama dengan 1. Kenapa? Dia bisa menghasilkan 1 H positif. Nah, itu dia kita anggap sebagai valensinya. Nah, sedangkan untuk volume basa adalah 20 ml yang kita pakai, ya kan? Di mana basanya itu molaritasnya adalah 0,2 molar. Nah, di mana KOH sendiri akan terionisasi menjadi K positif dan OH negatif. Karena hanya menghasilkan 1 OH negatif, berarti sudah pasti valensinya 1. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Nah, masukkan nilai-nilainya, maka kita dapat molaritasnya itu adalah sebesar 0,2 molar. Jadi, konsentrasi pada titrasi ini, konsentrasi HCN itu adalah 0,2 molar. Sungguh sangat gampang pastinya. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, di sini dia agak berbeda sedikit. Larutan NaOH yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan HNO2 yang merupakan asam lemah pastinya. 0,1 molar dengan indikator fenolftalin. Berdasarkan hasil titrasi, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah punya datanya, ya kan? NaOH-nya ya pasti tetap karena dia di Erlenmeyer, sedangkan ini yang berubah karena dia ada di biuret yang ditetesin sedikit demi sedikit pastinya. Nah, ketika titik ekuivalen terdapat, untuk percobaan pertama dia terdapat 14 mili, dan untuk percobaan kedua terdapat 15 mili, sedangkan yang ketiga terdapat 16 mili. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Lanjut aja langsung. Nah, maka kita cari dulu berapa volume rata-rata dari titrasi tersebut. Maka kita dapat 14, 15, 16 bagi 3 itu pasti 15, ya kan? Nah, sedangkan molaritasnya sendiri adalah 0,1. Nah, valensi asamnya berapa? 1 dong. Kenapa? HNO2 itu pasti menghasilkan yang namanya 1 H positif. Nah, sedangkan untuk volume basanya sendiri dia adalah 20 mili yang molaritasnya sedikit kita tahu. Valensinya sudah pasti 1 karena OH negatifnya pasti pun dihasilkan 1 pada saat ionisasi. Tinggal masukkan rumus, ya. Maka kita bisa hitung molaritasnya itu sama dengan 0,075 molar. Kan? Jadi konsentrasinya CaOH adalah 0,075 molar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sangat gampang sekali titrasi ini. Nah,
Oke, baiklah, demikian dulu presentasi kita tentang yang namanya literasi pada pagi hari ini. Saya harap semua sudah mengerti dan sudah paham dengan apa yang saya ajarkan pada pagi hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, ada yang perlu ditanyakan, boleh silahkan tanyakan kepada saya, baik di kolom komentar, ataupun bisa menghubungi saya langsung via WA, atau juga bisa menghubungi gurunya masing-masing di grup WA, di Classroom, ataupun media pembelajaran lainnya. Demikian dulu pembelajaran pagi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon pamit undur dulu. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.